Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Lagi-lagi kali ini gue mau ngobrol ringan soal salah seorang pemain dari Manchester United, pemain nomor 17, Fred. Dan yang gue pingin bahas kali ini atau gue ingin ngobrol ringankan itu bukan soal penampilannya di atas lapangan ya, karena kebetulan menit bermainnya lagi sedikit nih, paling tidak di 2 pertandingan terakhir. Yang pingin gue bahas adalah Twitter dari Fred ya, yang kalau gue artikan ini menurut gue cukup menarik ya. Langsung aja gue artikan. Di beberapa hari belakangan saya telah membaca beberapa berita palsu menyangkut nama saya dan juga nama-nama lain di Manchester United. Di Manchester United. Ini bukan kebiasaan saya untuk menjawab kontroversi sesuatu hal kontroversi secara publik. Tapi kali ini saya harus melakukannya. Saya akan melakukannya. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang di sini, saya sangat happy di sini, dan saya tidak pernah mengekspresikan tentang sebuah ketidaksukaan dan peluang untuk meninggalkan klub. Jangan termakan berita palsu. Kami akan berlanjut ya, kami akan terus bekerja dengan dedikasi yang besar untuk mengejar tujuan kita. Nah, ini menurut gue cukup menarik karena kenapa? Di beberapa waktu belakangan ini kan, terutama kemarin atau ya selama 2-3 hari belakangan ini kan cukup santer kabar bahwasanya ada sekian belas pemain, ada sekian pemain yang tidak suka sesi latihan Rangnick. Ada bahkan berita yang langsung mengatakan, wah, sejumlah pemain tidak suka dengan Ralf Rangnick, tidak suka dengan staf kepelatihan dan lain-lain yang menggambarkan adanya perpecahan di kamar ganti antara pemain dan juga Rangnick ya. Tentu saja ini buntut bagaimana hasil yang tidak cukup bagus ketika menghadapi Wolverhampton, atau kalau ditarik lagi paling tidak tidak ada konsistensi ya di 4 pertandingan terakhir, dimulai ketika menghadapi Norwich, Newcastle, Burnley, dan juga Wolverhampton. Nah, ini berita ini membantah itu semua ya, Fred ini. Kalau gue melihat dari 2 sisi. Pertama adalah ini cukup menarik, yang jawab Fred, ya kan, bukan sang kapten, bukan pemain lain ya kan, yang ataupun mungkin juga pemain lain juga menjawab dengan caranya masing-masing. Tapi menurut gue Fred ini juga cukup kalau gue bisa bilang cukup menarik ya, bagaimana dia pemain yang sampai sejauh ini juga bukan pemain yang selalu turun ya kan di tangan Rangnick, tapi dia membuat klarifikasi semacam ini. Artinya apa? Ya tentu saja berita ini ada 2 kemungkinan. Nomor 1, ya memang betul dia melakukan sebuah klarifikasi atas inisiatifnya dia sendiri, yang mungkin dia sendiri juga gerah ya. Dia gerah melihat berita-berita yang menurut dia adalah berita palsu di media-media ya kan. Sehingga dia merasa butuh untuk melakukan klarifikasi dalam hal untuk membela teman-temannya ya, dan juga menyelamatkan muka para pemain di hadapan fans paling tidak, supaya ya untuk menjernihkan suasana, memberikan berita yang sebenarnya seperti apa. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya bukan tidak mungkin bahwasannya memang betul ada perpecahan, ada ketidaksukaan dengan sang pelatih ya, sang manajer baru ini. Mungkin ketidaksukaan karena mungkin pemain juga masih dalam tahap adaptasi, berusaha untuk mengerti, memahami apa yang dimau dengan sang pelatih baru ini, Ralf Rangnick, sistemnya seperti apa dan lain-lain. Yang sayangnya ketika mereka berusaha untuk belajar, katakanlah beradaptasi, kompetisi ini kan tidak berhenti. Liga kan tetap berjalan, pertandingan-pertandingan juga tetap ada. Sehingga konsekuensinya ketika mungkin mereka ngerti secara bersamaan, ya seperti ketika menghadapi Burnley, ketika mereka bingung dengan apa yang ingin dimaui, ya itulah yang kita hadapi ketika menghadapi Newcastle, ketika menghadapi Norwich, dan juga ketika menghadapi Wolverhampton. Hal tersebut kan bisa saja terjadi begitu ya. Dan apakah gue tidak berpikir Fred ini bohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya? Tidak, gue lebih berpikir untuk itu tadi. Nomor 1,
Jadi berusaha untuk mengklarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada. Atau nomor 2, ya dia berusaha untuk ya kita memang oke-oke saja gitu. Maksudnya sesuatu yang terjadi itu sesuatu hal yang normal. Mungkin tidak seheboh yang dibicarakan di luar, artinya sampai perpecahan atau seperti apa, tidak. Tapi pemain memang sedang memasuki juga masa sulit ya. Masa sulit apa itu adalah ya beradaptasi dengan konsep yang baru, dengan sistem yang baru, untuk berusaha untuk menjernihkan situasi supaya, nah ini dia yang menarik ya, fans tidak menunjuk hidung-hidung para pemain ini. Kalau gue melihatnya ya, dan artinya mereka tidak ingin supaya disalahkan ini dalam keadaan yang seperti ini. Karena kan kalau kita lihat, atau gue lihat paling tidak ya, saat ini kan jelas ini banyak sekali atau lebih condong ya pemberitaan, atau bukan pemberitaan, atau pendapat di Twitter atau di media-media lain ini, para fans di luaran sana atau supporter ini banyak yang menunjuk para pemain ya, bagaimana mereka ini sekarang seperti kayak dijadikan apa sih kalau gue, subjek yang salah lah ya di hasil-hasil yang buruk selama ini. Mereka tidak ingin melakukan ini, tidak itu, malah melakukan perlawanan terhadap pelatih dan lain-lain. Dan ini juga menurut gue yang pingin diklarifikasi oleh Fred dengan kalimat di Twitter ini. Artinya ya bukan salah pemain juga, pemain sedang berusaha juga gitu. Bagaimana kalau gue melihatnya ya, berita ini, gue melihat dua pihak ini sedang sama-sama berusaha. Begitu saja sih. Dua pihak itu siapa? Ralf Rangnick dengan staf kepelatihannya, dan juga para pemain. Rangnick berusaha bekerja keras untuk membenahi sistem ya. Artinya sistem yang dia mau, mana-mana saja yang kurang, apa yang pemain harus lakukan, dan lain-lain. Dan juga para pemain sedang berjuang, sedang bekerja keras untuk memahami dan mengimplementasikannya di atas lapangan. Gue tidak berpikir pemain ini langsung menunjukkan ketidaksukaannya dan lain-lain. Ya mungkin bisa jadi betul. Dan kalau seandainya ini betul, maka kita akan lihat ada dua hal yang akan kita lihat. Nomor satu, ya mungkin hasil yang jauh lebih buruk lagi dari yang kita lihat sebelumnya ya. Bukan di zamannya Ole Gunnar, tidak ya. Ketika menghadapi Norwich, ketika menghadapi Newcastle, ketika menghadapi Young Boys dan lain-lain, mungkin akan lebih buruk lagi karena pemain akan menunjukkan pemberontakan lah, kurang lebih demikian. Berharap ya Rangnick cabut saja nih setelah 6 bulan ya kan, diganti dengan yang lain, walaupun Rangnick juga masih akan terus berada di klub. Atau nomor 2 akan terjadi revolusi besar-besaran di klub ya. Rangnick merasa wah ini pemain kurang ajar semua, musim panas ya dijual-jualin nih, selesai. Bisa saja itu terjadi kalau memang betul ada perpecahan di dalam tim yang sangat parah seperti yang digambarkan terjadi di 2-3 hari belakangan ini. Tapi gue sih berpikir, atau gue paling tidak berharap ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan yang terjadi memang betul Rangnick sedang memasuki masa sulit karena itu tadi berusaha untuk memperbaiki tim. Pemain pun juga sedang memasuki masa sulit karena berusaha untuk mengerti, mengimplementasikan, beradaptasi juga dengan gaya sistem formasi yang baru yang dimaui oleh Ralf Rangnick, yang tentu saja disebut sama Fred untuk mengejar tujuan kita. Nah, mudah-mudahan sih seperti itu. Dan menurut gue ini benar atau tidak gampang sih. Kita lihat saja di pertandingan selanjutnya menghadapi Aston Villa, bagaimana penampilan dari Manchester United. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe and sholat. Kalau ada pendapat lain, komen atau kritik bisa langsung drop di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.